Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kami, di mana kami terdiri dari 3 orang, di mana saya sendiri Muhammad Mubarak Air Putih, yang kedua Nur Aini, yang ketiga Nur Adila Puspita Arsyad. Baik, di sini kami akan membuat sebuah web, di mana web tersebut bentuk deteksi gambar dengan algoritma CNN. Web kami gunakan ini menggunakan framework Flash. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa source code dalam Google Colabs. Baik, di sini terdapat import TensorFlow AS dan import OS, di mana TensorFlow merupakan library yang biasa digunakan untuk mengembangkan machine learning. Library keras yang digunakan TensorFlow merupakan library jaringan saraf tiruan dan digunakan untuk pengembangan deep learning, dan untuk model OS digunakan untuk manajemen directory. Selanjutnya yang kedua itu di mana TensorFlow yang digunakan adalah versi 2 ke atas, karena jika kita menggunakan versi 2 atau 2 ke bawah akan beberapa fungsi yang tidak bisa digunakan, sedangkan untuk versi 2 ke atas kita gunakan karena ada fungsi yang kami butuhkan. Selanjutnya di sini file head link, selanjutnya kita ada extract folder dataset RPS yang kita inginkan. Baik, sebelum mengekstraknya sebelum mengekstraknya terlebih dahulu pada folder datasetnya diupload di Google Drive. Kemudian kita import modul drive dan mount drive ke dalam folder mount, lalu unzip folder rps.zip-nya dan foldernya disimpan ke dalam folder rps. Output dari unzip foldernya adalah replace, karena sebelumnya sudah saya ekstrak dari folder, dan dapat kita lihat di layar ini adalah sudah ada foldernya. Ini dari Google Drive, ini ada RPS terdapat beberapa file. Selanjutnya kita akan membuat sebuah directory besdir yang mengarah ke directory folder dari hasil unzip dari dataset gambar RPS, di mana pada besdir ini di dalam konten terdapat drive, di dalam drive terdapat my drive, dan my drive ada RPS. Selanjutnya kita akan mengecek isi folder directory tersebut. Nah, terdapat paper, nah di sini ada paper, readme, RPS, CF, image, txt, ini rock, dan size source atau gunting. Nah, selanjutnya membuat sebuah objek image data generate, untuk data train dan data testing. Nah, di sini terdapat image data generate adalah sebuah fungsi yang sangat berguna untuk mempersiapkan data train dan data validasi atau data testing yang akan diberikan ke model. Beberapa kemudahan yang disediakan image data generate adalah pre-processing data, pelabelan sampel otomatis, dan augmentasi gambar. Penjelasan parameternya adalah dapat saya jelaskan beberapa. Yang pertama itu rescale, di mana rescale merupakan parameter augmentasi. Nilai pixel dari data image yang digunakan adalah antara 1 sampai 256 atau dari 0 sampai 255 dalam Python. Fungsi rescale, maka pixel tersebut dikonversi menjadi 0 sampai 1. Sedangkan untuk ini rotation range,
berguna untuk merotasi gambar yang digunakan. Sedangkan untuk horizontal flip ini kita jadikan true, digunakan untuk memutar gambar secara horizontal. Dengan demikian gambar baru hasil augmentasi akan berbeda dengan gambar asal karena dibalik atau diputar secara horizontal. Untuk share range-nya ini untuk mengaplikasikan pergeseran sudut sebesar 0,2, nah di sini 0,2. Selanjutnya validation split ya 0,4, artinya 40% data digunakan untuk validasi dan 60% data digunakan untuk training. Untuk field modenya ini terdapat NURBS, di mana NURBS ini merupakan opsi default di mana nilai pixel terdekat dipilih dan diulang untuk semua nilai kosong. Baik. Kemudian kita dapat menggunakan objek image data generate sebelumnya. Nah, di sini untuk tren data validasinya kita menggunakan directory base dia yang dibuat sebelumnya. Jadi kita hanya akan arahkan training dan testing pada satu folder saja dan biarkan library keras yang membagi 40% data menjadi data testing dan 60%-nya data digunakan untuk data training. Dataset yang digunakan merupakan klasifikasi 3 kelas, maka digunakan kelas mode atau kategorikal. Selanjutnya, setelah data siap, kita lanjutkan data menggunakan algoritma CNN. Nah, sebelumnya kita masuk ke sini. Sini terdapat 138 image dan 874 image yang sudah dilakukan testing. Baik, sini pada bagian sini convolution 2D atau conv 2D digunakan untuk memulai CNN di tahap pertama, yaitu proses convolution. Kita menggunakan library convolution khusus untuk 2 dimensi, yaitu convolution 2 karena kita akan memproses gambar di mana kernel yang digunakan adalah ukuran 3x3 dan input shape-nya adalah 150 150 3, yang artinya ukuran gambarnya 150 dikali 150 dan 3 representasi dari RGB, dan max pooling duanya digunakan proses convolution, yaitu dengan mengambil nilai max-nya disebut dengan max pooling. Proses ini adalah tahapan untuk memperkecil ukuran feature maps dengan mencari nilai maksimumnya. Flatten digunakan untuk proses flattening yang dilakukan secara max pooling, di mana pada proses ini pixel-pixel gambar yang berbentuk matris akan diubah menjadi vektor yang digunakan untuk input proses selanjutnya. Dense digunakan untuk mendefinisikan parameter neural network kita. Untuk activation value digunakan untuk proses normalisasi, di mana jika ada yang nilai bernilai negatif dikonvert menjadi 0, dan pada baris terakhir pada dense layer diidentifikasikan input 3 sebagai tanda bahwa kita menghasilkan 3 kelas, yaitu batu, kertas, dan gunting. Setelah membuat arsitektur dari CNN, model yang telah dibuat belum bisa melakukan apa-apa. Agar modelnya bisa berjalan, maka kita perlu mengambil fungsi dari compile pada model dan menspesifikasi optimizer dan loss function. Di sini pada model compile ini loss categorical percentropy. Nah, di sini untuk optimizer kita bisa menggunakan Adam. Nah, ini Adam.
Selanjutnya kita loss functionnya kita dapat menggunakan kategorikal cross entropy, di mana berfungsi untuk menampilkan metrik yang dipilih pada proses pelatihan model. Selanjutnya kita akan melakukan melatih model dengan metode fit dengan menggunakan image data generate. Di mana kita tak perlu masukkan parameter gambar labelnya, karena image data generate secara otomatis sesuai dengan direktori di mana data tersebut disimpan. Baik, contohnya sebuah gambar terdapat di direktori rock, secara otomatis akan diberi label rock, dan data direktori paper maka dilabeli paper, dan seterusnya. Dapat kita lihat pada layar memiliki dua epochs. Penjelasan setiap nilai epochs adalah sebagai berikut. Baik, untuk lossnya menyatakan loss fungsional di training set. Kita menginginkan nilai ini semakin kecil untuk literasi epoch selanjutnya. Akurasi menyatakan nilai akurasi di training set. Kita menginginkan agar nilai ini semakin besar untuk iterasi selanjutnya. Dan val loss, dimana val lossnya ini adalah nilai loss function di validation set. Kita ingin agar nilai semakin kecil untuk iterasi selanjutnya. Untuk val accuracy adalah nilai akurasi di mana validation set kita inginkan semakin besar untuk iterasi selanjutnya. Dapat dilihat bahwa nilai training loss dan val lossnya pada setiap epoch semakin kecil, dan akurasi dan val akurasinya setiap epoch semakin besar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa CNN yang telah dibuat mampu mengklasifikasi raw, paper, dan scissors dengan baik, karena akurasi yang didapatkan ini sebesar 96%. Dan val akurasinya 97%. Selanjutnya kita masuk ke model save, di mana terdapat ini model H5 itu bentuk ekstensi untuk menyimpan model dari machine learning supaya bisa nanti dipakai tanpa harus menuliskan ulang source code-nya. Dan model save itu artinya berfungsi untuk save model yang sudah di training dan agar bisa digunakan kembali ke model tersebut. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Neni. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses membuat web deteksi gambar ini menggunakan framework Flex atau framework dari salah satu bahasa pemrograman Python. Jadi yang pertama kita lihat dulu di index.html. Jadi ini merupakan tampilannya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan Flex untuk menyambungkan dengan CSS itu tidak langsung kita tuliskan saja di mana CSS-nya berada, di mana linknya berada, tapi kita menggunakan UR_for yang berada di dalam tanda kurung kurawal 2 kali. Jadi seperti ini caranya. Jadi artinya CSS-nya itu berada di dalam satu folder yang namanya statics. Namanya filenya apa? Itu CSS terus berada lagi dalam folder CSS. Nah, di dalam folder CSS ada lagi namanya file style.css. Jadi ini cara untuk menyambungkan antara CSS dan index HTML. Jadi perbedaannya ketika kita menggunakan Flex. Setelah itu kita lihat lagi di sini ada perulangan yang artinya ketika kita upload image, ketika kita mengupload image, maka yang ditampilkan adalah image yang telah kita upload. Akan tetapi ketika tidak ada image yang di-upload oleh si user, maka akan ditampilkan
masukkan gambar. Kita akan disuruh untuk memasukkan gambar. Setelah itu, ketika kita sudah memasukkan gambar, maka di sini ada lagi suatu kondisi bahwa prediction. Ini gambar yang kita masukkan akan dilakukan prediction dan ini terhubung dengan app.py. Jadi begini cara untuk menyambungkan antara variabel yang ada di indeks HTML dengan yang ada di app.py. Begini caranya. Kita panggil seperti ini. Setelah itu, ini proses untuk kita memasukkan gambar. Jadi sini ada from method post. Jadi post kita metodenya adalah post. Artinya kita atau si user akan melakukan atau mengirim sesuatu ke webnya. Jadi kita disuruh untuk menginput sesuatu. Jadi input tipenya apa? Di sini input tipenya ada file. Jadi yang kita input nanti adalah file. File apa? Nanti file yang kita input di sini namakan image. Setelah itu di sini button tipe submit. Jadi ini button untuk kita mengirim gambar yang telah kita inputkan. Mungkin seperti itu untuk index.html. Selanjutnya di app.py. Di app.py ini merupakan sisi backend-nya, karena di index.html itu merupakan sisi front end-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada beberapa library yang digunakan dan berserta function. Kita dari Flex kita import beberapa function seperti Flex itu sendiri, render underscore template, request, send from directory, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Setelah itu yang terpenting ketika kita menggunakan Flex adalah kita harus menginisiasikan Flex underscore name. Ini yang paling penting. Nah, Flex underscore name ini kita simpan dalam satu variabel namanya app. Jadi ketika kita ingin memanggil Flex underscore name, kita hanya memanggil app-nya saja. Setelah itu proses yang kedua ini kita menginisiasikan bahwa ketika kita mengupload suatu gambar, kita akan simpan di dalam suatu directory atau folder yang namanya image. Seperti kita lihat di sebelah kiri saya. Ini image. Model yang kita sudah training sebelumnya kita simpan dalam model code.h5, dan ini hasil modelnya atau model tersebut kita simpan dalam suatu variabel namanya model. Jadi ketika kita ingin menggunakan model tersebut, kita cukup panggil model saja, variabel model. Setelah itu class underscore dict ini merupakan dictionary, yang dimana ketika nanti hasil prediksinya itu 0 berarti itu adalah paper, ketika hasilnya adalah 1 berarti itu adalah rock, dan ketika hasilnya 2 berarti itu adalah ski source. Dan hasil-hasil ini disesuaikan dengan yang telah di training sebelumnya atau model yang telah di training sebelumnya. Ketika 0 yang ada di model machine learning kita, maka yang kita gunakan di sini adalah 0 juga untuk paper. Jadi tidak harus sinkron atau harus sama yang ada di model dengan yang ada di app.py ini. Jadi tidak boleh berbeda, karena ketika berbeda maka prediksinya akan salah. Setelah itu ada proses app.route slice, metodenya itu get dan post. Jadi artinya slice ini adalah defaultnya ketika kita membuka web kita, misalnya localhost di sini kan, di sini kita panggil. Jadi ketika kita inisiasikan bahwa ketika kita membuka website ini, berarti ini kan di localhost, berarti harus titik 1000, portnya itu adalah 12.000, portnya itu adalah 12.000, terus debugnya true. Artinya di sini memudahkan kita ketika terjadi error, maka akan ditampilkan di web apa yang error, sehingga website tersebut error. Jadi kita mudah untuk mendebug atau mencari solusi dari problem ketika kita menggunakan debug itu, kita set menjadi true, seperti itu. Kita kembali lagi. Jadi ini membuat suatu function namanya index. Jadi ketika request atau method yang kita masukkan misalnya itu adalah post, berarti kita akan merequest file. Kita akan image ini adalah merequest image. Jadi kita request image yang telah di-upload oleh si user. Jadi sini kita upload user, di sini artinya dia akan request atau mengambil, ceritanya mengambil image yang diambil si user, terus image underscore spat. Jadi sini menggabungkan antara image yang file name image dari yang diupdate si user untuk kita masukkan ke app.config upload folder, atau kita lihat di sini yang sebelumnya kita jelaskan, ini akan disimpan di dalam folder image. Terus setelah itu akan disimpan di sini. Di sini prosesnya di sini digabungkan saja. Setelah itu kita simpan.
jadi simpan di sini. Nah, kita lihat di sini contohnya. Jadi ketika kita upload gambar, terus nama filenya itu adalah misalnya chat.0.jpg, maka itu juga akan tersimpan di folder image-nya. Jadi sama saja nama filenya yang kita upload dengan yang kita simpan di image. Jadi tidak ada perubahan. Setelah itu kita akan melakukan prediction, karena setelah kita input gambar, maka website akan melakukan prediction dari model yang kita sudah training sebelumnya. Prediction ini kita panggil function namanya get_output, memiliki satu parameter yaitu image_path. Jadi kita kembali ke sini. Jadi ya, setelah itu akan dirender, akan ditampilkan index.html-nya. Apa yang ditampilkan image yang mana? Image yang telah diupload oleh si user. Nah, ini upload_image ini kan sudah dijelaskan di index.html-nya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini ketika user mengupload, maka ini akan disimpan di upload_image itu di sini. Kan sama. Jadi apa yang diupload itu image. Kita akan simpan di image nanti. Image yang telah diupload di sini yang akan ditampilkan itu adalah image, ditaruh di sini di HTML ini. Di sini akan ditampilkan image-nya. Setelah itu prediction-nya juga akan ditampilkan. Jadi prediction-nya apa? Prediction-nya akan ditampilkan di HTML yang di bawah ini. Jadi prediction-nya akan ditampilkan di HTML ini. Seperti itu cara penggabungannya antara index.html dengan app.py. Jadi kita cara memanggilnya seperti ini ya. Upload_image yang ada di index.html itu apa? Sama dengan image yang ada di sini, akan diisi oleh image yang telah diupload oleh si user. Prediction-nya apa? Prediction-nya akan ditampilkan oleh prediction juga di sini. Prediction yang ada di HTML-nya. Seperti itu. Tapi ketika tidak ada yang di post atau tidak ada di upload oleh si user, maka yang ditampilkan adalah index.html yang defaultnya adalah ini. Ini yang akan ditampilkan. Mungkin kita bisa lihat pengaplikasiannya langsung. Localhost Nah, ini yang akan ditampilkan ketika si user tidak menginput apa-apa atau tidak upload gambar. Ini akan ditampilkan. Karena kalau kita ini artinya kan ini cuma kita get. Ketika kita post itu kita akan memasukkan suatu gambar. Kita kembali lagi. Jadi di sini prosesnya lagi ketika kita mengupload gambar kan sudah disimpan gambarnya dalam suatu folder namanya image. Setelah itu untuk prediction itu kita memanggil suatu function yang namanya def get_output, isinya apa? Image_path. Jadi image_path itu adalah image yang sudah kita upload. Jadi di sini kita load image-nya, image yang sudah kita upload sebelumnya. Target size-nya itu 150 kali 150, dan target size yang ada di sini harus kita sesuaikan dengan model yang sudah kita training sebelumnya. Kalau di modelnya itu kita menggunakan 150, maka di sini juga kita harus menggunakan 150. Seperti itu. Jadi harus sama antara model dengan di app.py-nya ini. Setelah itu, image yang kita gambar kita akan lakukan normalisasi. Jadi di sini kita akan lakukan normalisasi karena ketika kita menggunakan rentan 150, misalnya kalau pixel itu kan sampai 255. Jadi kita akan mengecilkan pixel tersebut dengan kita bagi dengan 255. Jadi rentangnya itu hanya antara 0 dengan 1 saja. Setelah itu kita expand dimsnya atau kita perbesar arraynya. Misalnya arraynya di sini 150,3 itu artinya ukuran gambarnya itu 150 kali 150, terus 3 itu artinya itu RGB atau color, jadi yang dibaca itu adalah full color. Jadi kita tambah satu, itu satunya kita tambah satu barisnya itu karena kita akan memasukkan nilai dari prediksinya, misalnya 0 itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa, seperti itu. Setelah itu kita membuat lagi variabel namanya predicted_bit. Setelah itu np, kita memanggil function np.argmax, yang di argmax itu adalah model kita predik di sini, modelnya kita prediksi, terus kita return deh class_dict-nya predicted_bit.
Jadi kita panggil misalnya di sini kelasnya itu 0, misalnya hasil prediksinya dari sini adalah 0, maka yang keluar adalah dia adalah paper. Tapi kalau di sini keluar predicted underscore bitnya adalah 1, maka yang keluar adalah rock. Begitupun seterusnya ketika 2, maka hasil prediksinya adalah key source. Setelah itu ada lagi approach-nya ketika kita underscore display underscore file name. Jadi di sini kita mempunyai satu function yang namanya send underscore upload underscore image, isinya berisi berisi satu parameter. Di sini file name, di sini kosong. Jadi setelah itu send from directory app.config upload folder file name. Jadi kita akan ketika kita slice display terus slice file name, yang akan ditampilkan itu adalah kita akan return send from directory. Apa yang ditampilkan itu adalah file name dari folder yang image yang sudah kita upload. Kita lihat di sini send ya, jadi ini send underscore upload image, namanya itu uploaded underscore image. Jadi ini kita akan memanggil, kita hubungkan dengan function yang ada di app.py, yaitu send underscore upload image. Jadi sini nanti akan diisi dengan send underscore upload image. Ini juga adalah file name. Di sini kan masih kosong. Jadi kalau kosong yang kita upload, maka di situ juga akan kosong. Tapi ketika ada yang kita upload, maka akan ditampilkan di sini itu adalah nama dari gambar yang kita upload. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini secara langsung. Jadi seperti ini kan, ini kalau misalnya kita tidak menginputkan apa-apa, maka default dari index.html yang akan ditampilkan. Kita coba prediksi. Di index.html yang akan ditampilkan di sini. Jadi misalnya di sini kalau misalnya kita akan mengupload gambar, di sini kan ada nama filenya. Nah, itu yang tadi yang ditampilkan untuk send underscore upload image-nya. Di sini akan tertulis nama gambarnya. Jadi mungkin ini akan dites, untuk proses testingnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini adalah bentuk implementasi dari webnya. Jadi di sini terdapat form untuk mengupload file. Jadi kita akan men-choose file. Di sini terdapat beberapa folder yang dimana di dalam folder ini kita telah melakukan training. Jadi kita akan mencoba salah satu di antara ini. Di antara gambar ini kita memilih gunting. Jadi kita identifikasi gambar apakah benar yang diidentifikasi itu adalah gunting ya. Jadi hasil identifikasinya itu benar karena gambar ini telah kita training. Bagaimana kalau kita memasukkan gambar yang belum di training? Jadi di sini kita punya gambar yang belum di training. Kita akan mencoba mengidentifikasi gambar tersebut. Oh ya, jadi hasil identifikasinya itu benar bahwa gambar ini adalah paper atau kertas. Kita akan mencoba satu gambar lagi untuk gambar yang belum di training. Kita identifikasi gambarnya. Nah, dari hasil identifikasi gambar ini yang diidentifikasi itu adalah kertas, padahal di sini yang muncul itu adalah gambar batu atau rock. Jadi
Memang tingkat akuratan dari web ini sendiri adalah 96%. Nah, kesalahan yang terjadi ini adalah 4% dari keakuratan web itu sendiri. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.